Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Namirah yang dimuliakan Allah. Salah satu dambaan kita, harapan kita, dan saya pikir tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendambakan ini dan mengharapkan karunia besar ini, yaitu kita semua ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka terlalu banyak ayat-ayat Allah menyuruh kepada kita untuk memperbanyak bekal amal saleh, ketaatan, ibadah, amal-amal sosial yang penuh ketulusan sebagai sanggup kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga cukup banyak dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat, nista, dosa, kesalahan yang disengaja. Sebab semua itu yang akan mendorong manusia bisa tidak masuk surganya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa kita setiap saat, minta kepada Allah bahagia hidup di dunia, fid dunya hasanah. Tentu hasanah baik itu di mata Allah, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di akhirat wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita juga berharap mendapatkan hasanah. Tentu hasanah yang sudah disiapkan oleh Allah buat kita semua adalah surga, yaitu tempat abadi yang insyaallah nanti kita akan bahas detail apa itu surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-jannah inilah tujuan kita terakhir. Kalau di dunia ini jemaah sekalian, paling-paling sampean menikmati surga dunia, kalau ada itu surga dunia, kita ini semua dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu,
Nah, sementara surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, dan insyaallah Pak, ini sudah sinyal dari Allah. Keberadaan jenengan di masjid ini, di tempat ini, salat subuh berjamaah di rumah Allah seperti ini. Tadi saya mendengar ada yang dari Situbondo, ada yang dari Lumajang, dan berbagai macam daerah, ada yang dari juga Jawa Tengah, Wonogiri. Nah, saudara, datang ke tempat ini apa sih yang kita cari? Pasti kita ingin merespon perintah Allah. Kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup jelas. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat saudaramu ya, ya'tadul masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan bahwa saudaramu itu sedang memiliki iman. Jadi jenengan Pak, pagi ini sudah diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabul iman, orang yang memiliki iman. Dan setiap orang yang memiliki iman itu pasti nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi Pak. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masajidallah, masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, yang membangun, yang mentakmiri, yang menghidupkan, yang salat di dalamnya, yang menjaga kebersihannya, merawatnya rumah Allah ini, kita sujud, kita ruku, menikmati, berkomunikasi dengan Allah. Itu makna ya'muru masajidallah. Itulah kata Allah, man amana. Itulah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ya, semua kita faham, ayatnya sudah sering dibaca oleh ulama-ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka manusia ini diperintah dalam hidup ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini untuk apa jemaah sekalian? Liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang sebenarnya yang sekarang ini jemaah sekalian, sepakat para ulama, al-mahdhah itulah inti dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, melaksanakan haji, berpuasa, menunaikan zakat, itu inti ibadah kita, rukun Islam itu. Dan jenengan ada dalam suasana seperti itu. Apa tujuannya jemaah sekalian? Jemaah sekalian, asal kita dalam suasana terus menerus menjaga iman kita seperti ini, ya, istiqomah dalam suasana seperti ini, bersahabat dengan sahabat orang-orang yang baik, yang saling memberikan tawassul bil haq, tawassul bis sabr, dan tawassul bil marhamah, saling mengingatkan akan kebaikan di antara kita terus menerus seperti ini. Subhanallah, ketika masuk penghuni surga itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yunadi munadin, nanti ada yang manggil kita Pak, min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, itu atas arahan Allah, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ahlal jannah, bayangkan ya akhi, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innalakum antasihhu fala tuskimu abada. Engkau nanti di surgaku ini, kata Allah, sehat terus, tidak ada sakit-sakit lagi Pak. Wala encok, ya Pak ya, wala sakit perut, wala sakit liver, ya, wala sakit ginjal, wala sakit mata, tidak ada sakit gigi Pak, tidak ada sakit telinga, semuanya sehat Pak, tidak ada pening, tidak ada migrain, ya. Semuanya sehat. Antasihhu wala tuskimu abada. Sehat terus menerus dan tidak ada lagi sakit di situ jamaah sekalian. Itu surga Pak. Surga, perasaan kita, suasana kita begitu. Walakum antahyau fala tamutu abada.
engkau nanti hidup terus-menerus, tidak ada mati lagi, Pak. Kalau sekarang kita kan dihantui oleh perasaan mati, jamaah sekalian. Ada perasaan takut kita, Pak. Masuk kepala 6, memang begitu bahasa Nabi kepada kita. Hati-hati kalau kita sudah berada di usia 60 tahun. Disebut sama Nabi, Pak, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk kemudian mempersiapkan diri kita. Sebab pintu kematian sudah di depan kita pada hakikatnya. Dan Nabi mengatakan a'maru ummati, karena rata-rata umur umatku itu di situ, Pak, antara 60-70 tahun. Lebih-lebih dikit 80-90 tahun. 90 sudah rusak semuanya, Pak. Tuh Ratu Elizabeth, Pak. Ya, 96, di atasnya ada benggolan berlian, Pak. Itu berlian termahal di dunia, Pak. Tidak ada satu-satunya, jamaah sekalian, di Inggris. Mati juga, jamaah sekalian. Itu hidup, jamaah sekalian. Nah, di surga, Pak, tidak ada kematian. Tidak ada kematian, Pak. Di surga tidak ada kematian. Hidup selama-lamanya. Abadul abad, jamaah sekalian. Nah, yang menarik lagi kata Nabi SAW, walakum antashibbu wala tahrimu abada. Engkau nanti di surga, tashibbu, apa tashibbu ini, Pak? Syab. Muda terus, jamaah sekalian. Muda terus. Tidak ada orang masuk surga dalam kondisi tua, Pak. Saya jadi teringat kisah dalam sebuah hadis sahih itu, ketika Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang ibu tua minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku biar aku bisa masuk surga. Kata Nabi, surga itu nanti tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek, kata Nabi. Allahu Akbar. Menangislah ibu ini, jamaah sekalian. Karena Nabi mengatakan surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek gitu. Menangis sampai semua para sahabat merasa iba. Dan akhirnya mencoba untuk mengkomunikasikan lagi kepada Rasulullah. Engkau ngomong berbicara apa ya Rasulullah? Itu nenek nangis setelah engkau memberikan arahan kepadanya. Nabi tersenyum, jamaah sekalian. Ini ada dalam satu kitab Mawaqif Dhahika fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sikap, momentum di mana Nabi tertawa di situ. Ada kumpulan hadis-hadis Nabi, Pak. Ya, kebiasaan Nabi, kapan Nabi tertawa itu? Salah satunya tertawa ketika Nabi sedang berbicara seperti itu. Oh, enggak seperti itu, maka didatangi Nabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau nanti di surga tidak ada tua. Nanti engkau akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, antashibbu wala tahrimu abada. Nanti, Pak, katanya kita ini ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun yang laki-laki, jamaah sekalian. Nom semua, Pak. Ya. Mudah-mudahan semua kita nanti di surga, Pak, akan dikembalikan muda. Ibu-ibu antara 17 sampai 21 tahun. Bayangkan ya, akhi. Dan itu selamanya muda terus. Nanti di surga, jamaah sekalian, sudah tidak ada lagi, Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan di hadis yang lain, di surga itu, ma'asyar muslimin, tidak ada buang kotoran, Pak. Ya. Jadi toilet sudah nggak berfungsi, jamaah sekalian. Ya. Jadi Masjid Namira sudah nggak capek-capek lagi, Pak. Tidak perlu kemudian membersihkan toilet segala. Tidak ada toilet, Pak. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Dan makan terus menerus. Yang ada, kata Nabi, cuma keringat, Pak. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, ya, keringatnya penghuni surga itu, kalau kemudian satu tetes, Pak, jatuh dari surga, jatuh, Pak, terus nyentuh ke dunia, ini sedunia ini, Pak, bau parfum, jemaah sekalian, wangi. Bagaimana kalau 2 tetes, Pak? Terus tetesan-tetesan keringat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dirubah semua, Pak. Memang tidak bisa dibayangkan, ma'asyal muslimin. Tidak bisa dikhayalkan oleh jenengan, ma'asyal muslimin, tentang indahnya surga Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
walakum antan'imu fala tai'asu abada. Engkau nanti di surga nikmat terus dan tidak ada Pak tai'as, apa ya? Kesedihan lagi Pak. Tidak ada orang akan curhat masalahnya kepada orang lain. Kalau sekarang orang semua pada curhat Pak ya. Sakit sedikit kita cerita, tidak ada sakit dan semuanya nikmat Pak. Tidak ada kegalauan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan, sumpek, dada sempit, semuanya nikmat Pak. Itu surga yang Allah janjikan buat kita semua ma'asyil muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yatlu qauluhu ta'ala wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan dan menyampaikan, kalian semua akan dipanggil oleh Allah. Inilah surga yang aku siapkan buat kalian. Sengaja kami persiapkan sebagai hasil dari amal yang sudah engkau lakukan di dunia ini, ma'asyarul muslimin. Saudara, memang Bapak Ibu, penentu nanti kita ke surga disinilah Pak, di saat kita berada di alam dunia ini, ma'asyarul muslimin. Monggo, mumpung Pak Allah masih berkehendak, khususnya sampai detik ini Pak, di pagi hari ini, sampean bisa menghirup udara segar lagi, bangun sesaat dari tidur sejenak, mati sejenak, dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur wa ilallahi an-nusyur. Jemaah sekalian, segala puji bagi Allah ya, yang telah menghidupkan kami dari kematian sejenak ini. Maksudnya tidur Pak. Bagaimana kalau sampean tidur terus tidak bangun-bangun, ma'asyarul muslimin? Alhamdulillah. Ya, saya tadi jam 2:30 dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mandi, saya bersihkan muka saya berwudu, saya salat 2 rakaat, kemudian saya berangkat ke sini, ma'asyarul muslimin. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan juga Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu nanti Pak setelah ini kita mau apa. Monggo Pak, siapkan orang mukmin yang cerdas itu, yang jenius itu, ma'asyarul muslimin, berfikirnya Pak bukan hanya berfikir sukses di dunia. Saya berkali-kali menyampaikan, dunia ini dibatasi oleh tempat, oleh ruang, ma'asyarul muslimin. Tidak leluasa kita ini Pak. Nah, sementara surga itu arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya itu Pak seluas langit-langit dan bumi, ma'asyarul muslimin. Masya Allah. Uiddat lil muttaqin, yang semua dipersiapkan untuk kita semua Pak, orang-orang bertakwa ini, ma'asyarul muslimin. Nah, dan tidak kenal waktu. Kalau kita di dunia 60, 70, 80 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk ke alam berikutnya Pak. Tapi di surga nanti tidak ada lagi Pak. Tidak ada batasan tahun, tidak ada batasan waktu. Selama-lamanya kita akan apa? Merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, siapa ini Pak? Sekaligus ayo evaluasi, termasukkah kita orang yang akan dipilih oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan, Allahu akbar, sumiyat bidzalik li'anna nakhiluhal basiqat wa asjaruha tasturul ardu bidhilliha. Di surga ini Pak, Masya Allah ya, namanya saja al-jannah Pak. Diambil kata-kata jannah idastatara, yang tertutupi itu Pak. Tertutupi dengan apa? Dengan pohon-pohon ya, dengan apa namanya korma. Mungkin di kita, orang kita mungkin tidak suka korma Pak, pohon korma kan cocoknya di padang pasir. Di kita ini Pak ada pohon asam, pohon mangga, pohon durian, segala macam. Dan insya Allah ya akhi, kalau antum hari-hari antum disibukkan mulut kita ini dengan mengucapkan tasbih saja Pak. Subhanallah. Subhanallah. Ini 2 kali sudah saya ngomong Pak. Membaca subhanallah saja Pak. Gharasat nakhlatan fil jannah. Orang itu sedang menanam satu pohon korma di surga Pak. Saya tadi 3 kali sudah Pak. Subhanallah, ini yang keempat kali Pak.
Sudah surga, sudah jelas Pak. Artinya kita sudah punya deposito pohon korma di surga Pak. Bagaimana kalau hari-hari kita disibukkan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kalimat tauhid semua Pak, mensucikan Allah, 4 kalimat yang dimuliakan. Sampai baca 100 kali sudah 400. Kalau tiap hari 400 berarti 400 pohon sampai nanam di surga kita. Saya punya buku jamaah sekalian, Al-Jannah kama ra'aitu ra'yal ain. Surga sebagaimana melihat dengan mata kepala sendiri. Karena Nabi begitu jelas menjelaskan kepada kita tentang potret surga itu jamaah sekalian. Katanya nanti ya akhi, ketika sampean masuk ke surga Pak, semua merasakan nikmatnya Pak, nikmatnya. Cuma ada satu semacam apa ya, kalau bahasa kita saraya atau semacam bukan penyesalan Pak, harapan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Karena ternyata Pak, nanti levelnya beda-beda Pak manusia ini Pak. Puncaknya nanti surga namanya Jannatul Firdaus. Itu surga Pak yang sampai nanti berjumpa dengan Rasulullah, menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di situ jamaah sekalian. Ya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu puncaknya Pak, Jannatul Firdaus. Nah, semua orang mengatakan, hatta sudah masuk pada puncaknya Pak, ada harapan yang kuat, pengin minta kepada Allah, ya Rabb, turunkan kami ke dunia sejenak saja. Allahu Akbar. Pengin turun Pak. Kalau bahasa saya mungkin semenit 2 menit saja gitu. Pengin memanfaatkan momentum waktu yang semenit 2 menit di dunia itu untuk apa? Untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, terus matikan lagi aku. Karena ternyata kalimat ini jamaah sekalian, kalimatani habibatani indar rahman, thaqilatani fil mizan. Allahu Akbar. 2 kalimat yang khafifatani fil lisan, mudah diucapkan oleh lisan kita, tapi berat timbangannya nanti di hadapan Allah, dan Allah sangat suka dengan kedua kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdihi. Terus apa? Subhanallahil azim. Bas, itu saja Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Tapi subhanallah Pak ya. Allahu Akbar. Memang ini hidayah Pak. Kenapa nganggur-nganggur kita Pak kok tidak terbiasa begitu jamaah sekalian? Kenapa enggak terbiasa begitu jamaah sekalian? Nganggurnya kita Pak paling hobi megang HP. Ya, WhatsApp sana, WhatsApp sini Pak. Apalagi masuk lingkaran grup alumni Pak. Kemana-mana omongannya Pak. Sejam 2 jam enggak terasa. Coba bayangkan kalau sampean begitu, letakkan HP, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya akhil karim, ahli dzikir ini Pak, penghuni-penghuni surga, adz-dzakirina Allah wadz-dzakirat, salah satunya Pak, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak zikir, laki-laki dan perempuan, nyambung Pak komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya enggak terasa tadi Pak, dari rumah sama driver saya di belakang, saya buka membaca Al-Quran hampir 2 juz Pak. Coba kalau kemudian kita tidur Pak, atau buka HP, membuka WA yang tadi malam Pak, habis waktu kita ini Pak. Habis, terbuang percuma pada sesuatu, sudah kata ya, hilang begitu saja Pak, tidak ada manfaatnya. Nah ikhwatal iman, surga itu disiapkan Pak oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Ya. Nah, wahiyya darul muwahhidin. Ini memang rumah tempat surga ini bagi orang yang suka bertauhid, beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak, Ibu, evaluasi ya, bagaimana keimanan kita, tauhid kita, akidah kita ini Pak. Benar-benar bertauhid atau tidak ya? Bahwa Allah segala-galanya dalam hidup ini. Hati-hati Pak. Saya berharap
Para jamaah yang terbiasa datang ke Masjid Namira ini, selesai sudah Pak bab yang satu ini. Jangan sekali-kali peribadatan kita, amal soleh kita ini Pak dirusak karena masih adanya keyakinan-keyakinan yang lain Pak. Ya, selain keyakinan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi dalam hidup ini Pak ada ketergantungan hidup. Selain kita bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman Pak, ini akidah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Allah sangat tersinggung Pak. Allah sangat marah. Bahkan ayatnya sudah cukup jelas. Innallaha la yaghfiru. La yaghfiru ayyushraka bihi. Adapun dosa-dosa yang lain Pak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni Pak. La yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Dosa menyekutukan Allah. Dosa menduakan Allah dalam permintaan. Dalam doa-doa sampean Pak. Dosa menyekutukan Allah, masih yakin ada zat lain, ada makhluk lain yang bisa menolong saya selain Allah, hati-hati Pak. Orang beriman ini, orang bertauhid ini Pak, tawakalnya, kepasrahannya, ketergantungannya Allah segala-galanya Pak. Allah yang menciptakan saya. Allah yang memberikan hidayah kepada saya. Allah pula yang ngatur rezeki saya. Allah pula yang memberikan sakit kepada saya. Allah pula yang menyembuhkan penyakit saya. Dan Allah pula yang mematikan saya. Orang bertauhid itu Pak meyakini betul apapun yang terjadi dalam kehidupan ini setelah sampean mengevaluasi diri bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman, hati-hati Pak. Adapun dosa-dosa yang lain kata Allah, ini Allah yang mengatakan Pak, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mohon maaf. Mungkin ada Pak, saya tidak mengatakan di sini. Ada seorang manusia, ma'asyil muslimin, pernah melakukan dosa besar. Anggaplah Pak, dulu di masa jahiliyahnya suka menghalalkan segala cara. Mungkin juga pernah bunuh orang. Mungkin juga pernah zina Pak. Terus saking banyaknya Pak, lupa untuk merinci dosa-dosanya itu Pak. Untuk kemudian dia kembali kepada Allah, lupa saking banyaknya. Cuma ada perasaan dia beristighfar terus pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Pak, itu dosa-dosa seperti itu akan diampuni oleh Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kecintaannya, ya, dengan maghfirahnya, dengan ghaffar dan ghafurnya Allah, dengan tawwabnya Allah, di mana Allah Maha Pengampun kepada kita. Mungkin walaupun sampai lupa tidak beristighfar dan bertobat Pak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik harus sampean taubatan nasuha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Adapun dosa yang lain mungkin diampuni oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apalagi sampean tidak berbuat dosa besar Pak. Dan sampean juga tidak syirik. Optimis ma'asyar muslimin. Allah telah menyiapkan surganya buat kita. Darul Muwahhidin. Itu adalah tempat surga, tempat bagi orang di masa dunia ini terbiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, wal jazaa'ul 'azimu wath thawabul jazilu alladzi a'addahu Allahu li awliyaihi wa ahlu ta'atihi. Surga itu juga selain bertauhid kepada Allah, inilah balasan yang sangat besar, ganjaran yang luar biasa yang Allah persiapkan, Allah janjikan buat auliyaihi, para walinya. Siapa wali Allah ini Pak? Insyaallah jenengan semua Pak, waliullah. Wali ini Pak bukan didominasi oleh 1-2 orang Pak. Ala inna awliya Allah
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-walinya Allah ini Pak, takutnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah ini jamaah sekalian tegar Pak, karena tauhid yang sudah dia miliki, dia kepasrahannya kepada Allah. Apapun yang terjadi, dia meyakini betul ini atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang wali kepada Allah jamaah sekalian, itulah orang yang merespon semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Sunnah Nabi hidup. Insyaallah kita semua jamaah sekalian. Inilah wali-wali Allah. Perwakilan Allah Pak, perwalian. Aulia Allah wa la ta'atihi. Allah juga persiapkan kepada ahli ta'at. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, saya lihat Pak sampean tenang di sini walaupun ngantuk-ngantuk sedikit Pak ya. Ya. Ibu-ibu juga begitu ya, ada mencatat segala macam. Ini ketaatan Pak. Ini ketaatan kita yang sebenarnya. Taat itu Pak di saat sampean nyambung dengan Allah. Nanti pulang ke rumah duhanya sampean laksanakan Pak. Ada yang 2 rakaat minimalis, ada yang 8 rakaat maksimalis Pak ya. Silakan sesuai dengan kemampuan sampean Pak. Kalau bisa Pak sebelum sampean berangkat ke rumah baca Quran, walaupun hanya 1 lembar Pak. Tunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah. Dan sampean rasakan Pak dalam 1 hari Pak ketemu dengan subuh berikutnya Pak. Sampean dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja dijaga Pak. Apalagi nanti di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah Allah mengatakan kepada kita lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah subuhnya berjamaah seperti ini, apalagi habis salat subuh sampai tidak turun dari masjid Pak. Fokus kepada apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Niatkan i'tikaf karena Allah sampai syuruk nanti. Dan sampai salat 2 rakaat. Ini hadisnya sudah sering kita bahas ya. Seakan-akan sampean sedang melaksanakan haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Diulang-ulang sama Nabi. Sempurna, sempurna dan sempurna. Tamatan, tamatan, tamah. Ini pahalanya Pak. Dan saya yakin Pak di antara semua yang hadir di sini Pak, doa-doa kita Pak, aminnya sampean pasti tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semuanya tembus Pak. 1 saja sudah cukup bagi kita Pak. Ini dari yang hadir sekian ratus orang Pak. Hadir pada pagi hari ini sampai berdoa dan mengamini doa yang saya sampaikan nanti setelah akhir pengajian ini. Dan sampai mengamini Pak. Itu didengar oleh Allah. Selesai sudah Pak. Selesai. Apalagi semuanya didengar doa kita Pak. Itu lebih istimewa lagi. 1 saja. Ini pentingnya kita berjamaah ma'asyar muslimin. Yadullah ma'al jamaah. Allah itu suka di saat kita ini bersama-sama satu sama lain jamaah sekalian. Kenapa Pak? Karena boleh jadi Pak doa kita agak kering Pak. Tapi ada orang yang sangat khusyuk. Kita kecipratan kekhusyuannya. Karena kita berjamaah seperti jamaah. Inilah indahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang subuhnya sekarang Pak belum bangun. Sampai bisa tanya nanti Pak. Nanti bangunnya 6:30 Pak. Salat subuh qadaan. Ya. Lillahi ta'ala. Terus begitu. Terus sampai kapan mau adaan Pak? Adaan itu Pak yang sebagaimana sampean laksanakan tadi Pak. Nikmat. Berada di belakang makmum imam. Khusyuk mendengarkan bacaan demi bacaan yang dia baca. Tadi baca surat Al-Baqarah. Kita semua tahu itu. Kita merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan. Itulah ketaatan kita yang sebenarnya. Dan surga menunggu kita Pak. Wa ahla ta'atihi. Allahu Akbar. Wahia na'imun kamilun la yashubuhu naqsun. Surga itu Pak nikmat yang sempurna, tidak ada sedikit pun cacat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngeliat Masjid Namira ini Pak ya, Masya Allah, wala nuzakki 'alallahi ahada. Tapi nanti pasti ada Pak catatan-catatan 1, 2 gitu. Pasti ada, itu biasa manusia, karena kesempurnaan milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampean bangun rumah, Pak. Rumah bagus ya. Sayang. Pasti ada, Pak.
lingkungan yang lainnya kurang baik gitu. Ada saja Pak. Tidak ada yang sempurna Pak di dunia ini Pak. Hatta ustadz Pak. Tidak ada ustadz yang menguasai semua ilmu Pak. Tidak ada. Ahli fikih, ya, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sirah nabawiyah, ahli tazkiyatun nufus, ya, ahli fikhun nisa. Itu pun ahli fikih Pak, beragam lagi Pak metodologi penyampaiannya jamaah. Tidak ada yang sempurna Pak. Yang sempurna siapa? Allah. Dan ciptaan Allah yang sempurna itulah surga nanti jamaah sekalian. Yang sampean begitu masuk sebagaimana saya katakan tadi, tidak ada celah sedikit pun kekurangan dalam surga itu. Itu diberikan kepada orang-orang ahli akidah yang benar dan ahli taat yang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sil'atullahil ghaliyah. Surga itu Pak, dagangan Allah yang sangat mahal memang ya akhil karim. Ala inna sil'atullahi ghaliyah. Kata Nabi, sesungguhnya barang dagangannya Allah ini mahal Pak. Ya. Ala inna sil'atullahil jannah. Dan dagangan Allah yang Allah tawarkan pada sampean apa itu? Surga ya akhi. Dunia Pak, sampean punya rumah. Selesai Pak, mati selesai sudah Pak. Sampean punya mobil, mati selesai Pak. Sampean punya benggolan-benggolan emas Pak, mati selesai Pak. Ya Allah, saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Kadir Baraja yang punya Al-Hikmah di Surabaya Pak. Ketemu dengan beberapa pengusaha juga, duduk ngobrol. Kita bicara bagaimana mensinergikan dakwah ini. Ya, karena kebetulan suara muslim itu Pak, yang ngawal pertama kali ya kita ini para asatidah, saya termasuk juga di situ. Kita ingin mengembangkan Pak, buat relay di Purwokerto, di mana lagi, ya. Sekarang sudah nyampe ke Banyuwangi, sudah nyampe ke Tuban sini. Maunya Pak, seluruh Indonesia kita mendengarkan indahnya radio yang seperti itu. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan Masjid Namira seperti ini pula. Nah, ikhwatal iman, ya, mereka ini Pak, iya Ustaz. Dunia ini menipu. Dunia ini, walaupun kita butuh dunia Pak. Siapa yang gak butuh dunia Pak? Ini masjid dibangun, kalau gak ada dunia gak bisa bangun Pak. Dan alhamdulillah Pak, tepat sasaran dunia yang kita punya Pak, jadi masjid seperti jelas. Alokasinya jelas Pak. Tapi tidak semua orang bisa berpikir begitu. Kalau semua orang Pak, pengusaha-pengusaha seperti itu sudah mulai berpikir begitu jamaah sekalian, saya kok optimis Pak. Makanya saya pernah menyampaikan pula Pak, dulu di zaman Nabi, para sahabat yang diapresiasi sama Rasulullah masuk surga tanpa hisab, pernah dengar kisahnya Pak? Al-Asyarah Al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Itu Pak semuanya konglomerat Pak. Semuanya pengusaha. Tapi pengusaha-pengusaha Pak yang memiliki sifat zuhud. Begitu nanti dihadapkan dengan kepentingan Allah dan kepentingan Rasulullah dan dakwah ini, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli Pak, membeli. Pakai bahasa membeli Pak, bahasa tijarah. Bisnis Pak. Allah membeli dari orang-orang beriman itu nyawa dan hartanya. Dengan harga apa jemaah sekalian? Surga ya akhi. Yujahiduna fi sabilillah. Maka setiap hari Pak pikirannya, apa yang perlu saya persembahkan untuk agama Allah ini? Kontribusi apa yang saya berikan kepada agama Allah ini? Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang, mereka juga diperangi Pak. Mereka membunuh, mereka kadang-kadang juga terbunuh. Syahid fi sabilillah. Dibuktikan semua itu Pak. Siapa tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Siapa tidak kenal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Siapa tidak kenal mantu Nabi Pak yang namanya siapa? Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga begitu Pak. Cuma karena Ali diprotek sama Nabi untuk mendampingi beliau, tidak punya kesempatan memikirkan dunia ini Pak. Ini kalau dibuka, cerdasnya luar biasa Sayyidina Ali Pak. Paling tidak dia jadi khalifah Pak. Khalifah ini bukan orang sembarangan Pak. Memahami manajemen, ngatur negara, tahu jamaah sekalian. Siapa tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Auf.
Ini sahabat-sahabat semuanya masuk surga tanpa hisab, Pak. Masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena sudah orientasinya, Pak, orientasi Allah Subhanahu wa taala. Iman sudah masuk, Pak. Ini yang saya punya ini titipannya Gusti Allah, miliknya Allah. Allah lagi percaya kepada saya. Saya tidak akan mengkhianati titipan Allah Subhanahu wa taala ini. Pak, pikiran-pikiran seperti inilah yang harus ada, Pak, dalam benak kita, ma'asyal muslimin. Nah, saudara, inilah dagangan Allah. Mahal memang, Pak. Apa itu? Al-jannah, kata Nabi. Ala inna sil'atullahil jannah. Tapi ini tidak hanya didominasi pula oleh orang-orang kaya, Pak. Bahkan Nabi mengapresiasi. Aku perhatikan yang paling banyak menjadi penghuni surgaku itu siapa? Al-masakin wal du'afa, orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi orang biasa, miskin, Pak, tapi dia sabar menghadapi kenyataan. Orang miskin yang tidak menghalalkan segala cara. Orang miskin ketika masuk ke masjid, Pak, tidak melirik sandalnya orang yang bagus-bagus untuk dibawa pulang. Enggak, ya akhi. Orang miskin, Pak, yang tidak menunjukkan kemiskinannya, ditahan betul. Dan ini menjadi penopang-penopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusirna bidu'afaina, kata Nabi. Kami ini dimenangkan perjuangan kami karena orang-orang lemah yang ada di antara kita ini. Biasanya, Pak, kalau orang-orang sudah lemah, kan mereka tawakannya lebih kuat lagi, Pak, ya. Kalau orang kaya masih mikir, Pak, ya apa perusahaanku nanti ini? Ya apa ini? Ya apa ini? Maju mundur, Pak. Tapi kalau orang kayak gitu, yang sabar, makanya diistimewakan oleh Rasulullah. Dua-duanya, Pak, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena masing-masing punya orientasi terakhir. Apa itu? Surga. Saudara, saya ingin menutup, Pak, pengajian ini. Walaupun ini mukaddimah, kita berbicara masalah surga. Apa kata Nabi? Nanti puncak dari semua kenikmatan yang kalian laksanakan di surga Allah itu apa itu, Pak? Sampai nanti, Pak, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya Allah. Sampean akan berjumpa dengan Gusti Allah, Pak. Sampean datang ke Raudhah saja, Pak. Ya, di sebelah kiri kita kan ada Rasulullah, ya. Saya paling menikmati, Pak, di Raudhah, Pak. Dan saya menyatukan hati saya dengan hati Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasul. Ada kebanggaan tidak, Pak? Ya, tidak usah Rasulullah, Pak, ya. Sampean didatangi Pak Jokowi saja, Pak. Oh? Didatangi Pak Bupati, didatangi Pak Wali Kota, berbunga-bunga, Pak. Merasa kita ini sedang disambangi sama orang penting. Ini sampean nanti, Pak, berjumpa dengan Malikul Muluk, rajanya di raja, Pak. Penguasa alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Allah, Pak, berjumpa dengan kita. Kata Nabi, satarawna rabbakum kama tarawnal qamara hadza. Engkau nanti di surga puncaknya itu akan berjumpa dengan Tuhanmu Allah sebagaimana engkau berjumpa melihat bulan di atas ini. La tadamu, di antara kalian tidak ada yang saling berdesakan karena langsung lihat ke atas semua, Pak. Sampai kata Nabi, ada beberapa orang dari umatku yang tidak mau balik lagi, Pak, ke surganya, ke istananya, Pak. Karena melihat keasikan melihat wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma rzuqna an-nazar ila wajhikal karim ya Rabb. Ya Allah, karuniakan kami bisa, jangan sampai Nabi, Pak, berdoa, jangan kau halangi kami ya Allah untuk tidak bisa melihat wajahmu yang sangat mulia ini gitu. Kan, Pak, puncak dari puncak-puncak kenikmatan yang bakal sampai rasakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Lanjutannya, Pak, saya akan lanjut insyaallah beberapa pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada beberapa konsekuensi memang, Pak. Hal yang perlu diperhatikan, salah satunya kata Nabi, jaga salat subuh dan jaga salat asar. Orang yang istiqomah subuhnya di masjid, asarnya di masjid, pasti orang itu instan bisa berjumpa dengan Allah tanpa penghalang sedikit pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam
inayah Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan Pak di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, berjumpa dengan Rasulullah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna wahdina wasaddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.